tapi ya. Mungkin handphone tetangganya. Iya. Oh enggak, tapi handphone kan murah-murah. Sekarang Kecil-kecil kan 150 ada, bisa. yang polyphonic itu kan ada. Iya betul. Oh, yang 500 aja sudah bisa Android ya. Oke, kita langsung saja ya. Silakan Pak Didi untuk menjawab pertanyaan tadi yang sebelum iklan sama yang ini sekalian. Baik, terima kasih Mbak. Ya, terkait dengan pertanyaan dari Pak Rohman nih ya. Iya. Tarif apakah ada khusus ya? Ini memang PLN sudah menyiapkan seperti yang kami sampaikan tadi bahwa untuk tarif yang kena non subsidi itu adalah tarif rumah tangga 900 RTM, tarif yang untuk masyarakat mampu. RTM Untuk rumah tarif tangga miskin ya. Rumah tangga mampu. Oh, Kalau di PLN rumah tangga mampu. Beda ya, kita Beda. kan rumah tangga miskin kalau di pemerintah ya. Silakan Pak. Nah, ini kalau di tarif seperti sosial, kemudian juga bisnis, kemudian industri kecil, ya, termasuk di dalam kategori apa keinginan masyarakat untuk apa untuk melakukan kegiatan-kegiatan industri kecil dan sebagainya itu ada tarif khusus. Jadi PLN hanya mengalihkan yang daya 900 untuk daya yang 4,5 kemudian 900 1.300 untuk industri kecil ini masih dapat subsidi. Oh, gitu seperti ya. itu. Dan tarifnya memang ini tarif untuk kegiatan apa bisnis ini ada. Kalau misalkan terkait dengan apa perubahan produk di situ ya ada namanya industri ya, industri kecil itu ada di subsidi juga. Kalau bisnis seperti untuk buka peracangan dan sebagainya itu juga ada tarif bisnis itu juga disubsidi. Nah, cuman bagaimana klasifikasinya? Tentunya di situ ada nanti akan disurvei oleh PLN. Karena sekarang ini menjadi pelanggan rumah tangga, di situ menginginkan ada tarif bisnisnya dirubah menjadi tarif bisnis, PLN akan melakukan survei. Apakah penggunaan memang digunakan untuk kegiatan bisnis sekian persen, paling tidak ya 60% ke atas lah. Itu nanti akan disetujui oleh PLN seperti itu. Nah ini mungkin sekalian aja pertanyaan dari yang tadi Ibu di Banjarsari, bagaimana untuk Pak Rohman dan juga Ibu tadi terdata seperti itu. Iya. Sebelum saya ke Bu Rani tadi, mungkin itu karena panjang nanti ya. Oh gitu. Ini mungkin Pak Albi dulu ya. Pak Albi dulu. Silakan Pak. Ini masih ada yang belum menikmati listrik. Seperti yang kita sampaikan ada 15% ya. 15% itu untuk Indonesia atau Banyuwangi saja? Banyuwangi. Banyuwangi ternyata 15% kalau Indonesia banyak, itu 87,5. Nah, ini perlu diketahui kawan Indonesia. Mandala ini ya. Betul. Bahwa di daerah-daerah di lereng gunung itu juga banyak masyarakat di sana. Nah, ini yang belum tersentuh di situ, Pak. Jadi ini yang memang menjadi program kami dan di situ ada program di PLN yang sudah ditangani yaitu program Lisdes. Nah, ini program Lisdes ini listrik masuk desa. Artinya di situ tidak menggunakan ketentuan anggaran PLN, tapi anggaran pemerintah. Itu. Jadi ada ketentuan ada perbedaan di situ, Pak ya. Anggaran PLN itu ada ketentuannya bahwa untuk satu tiang 1.300 sepadan dengan 1.300 VA. Tapi kalau untuk kegiatan di Lisdes ini tidak menghitung dari situ. Bisa lebih ya? Artinya ya betul. Artinya kurang dari itu pun bisa. Dan karena pendanaan diberikan oleh pemerintah juga PLN. Iya. Nah, ini terkait dengan Bu Yosi ya. Lostrum ini mungkin nanti akan dijelaskan Pak Yudi ini. Terkait dengan Bu Rani, bagaimana kalau misalkan minta listrik subsidi? Kenyataannya memang di Banyuwangi ini atau di PLN ya. Pemasangan selama ini masih 1.300. Nah, tentunya mekanisme untuk subsidi adalah yang tarifnya 900 ke bawah. Tentunya dipilah tadi ya Pak ya. Nah, ada mekanisme kalau memang ibu ini tidak mampu, itu nanti dipersilahkan datang ke kelurahan. Di sana dengan program subsidi listrik tepat sasaran itu sudah ada namanya program listrik bersubsidi. Di situ kewenangan untuk mengentri adalah sebenarnya di kecamatan. Cuman di Kabupaten Banyuwangi ini ternyata masyarakat di desa dan kelurahan sudah melek internet. Makanya kemarin sudah disepakati oleh kabupaten bahwa proses untuk entry data ini dilakukan di kelurahan dan desa. Monggo, kalau misalkan Bapak Ibu kawan Mandala ya, yang tentunya Bu Rani ini, yang merasa tidak mampu, silahkan. Tapi kalau punya HP mampu kayaknya. Tergantung handphonenya dulu Pak. Kalau handphonenya harganya 2 juta, 3 juta apalagi yang 5 juta. Kalau HP gini Pak ya. Oh gitu ya. Murah Ya, gitu ya. ini silakan aja datang ke kelurahan atau desa, di situ mengisi formulir yang sudah disiapkan
formulir pengaduan. Nah, dengan dasar itu nanti akan di-input di dalam sistem yang sudah disiapkan. Dan tentunya ada mekanisme yang harus dibawa ya. Tentunya dia pertama membawa kartu tanda penduduk, kemudian juga kartu keluarga. Oke. Kemudian juga ada di situ kalau dia sebagai anggota kartu bantuan dari pemerintah itu yang 5 macam itu, ada kartu miskin, kartu apa ini, sejahtera dan sebagainya. Sehat, semuanya Iya. banyak. Kemudian ada juga harus membawa e-bill PLN kalau misalkan dia sudah menjadi pelanggan PLN. Artinya ada identitas pelanggan dari PLN itu paling tidak disampaikan pada kami supaya nanti prosesnya itu bisa dilakukan secepatnya. Oke. Nah itu seperti itu Mbak ya. Saya sebelum ke Mas Yudi, saya ke materi dulu yang terkait dengan subsidi listrik tepat sasaran dan berkeadilan. Oke. Ya. Rencananya ini berapa sih naiknya? Karena kita nih yang 1.300 kan kita pasti juga akan naik nih habis ini. Betul. Nah, rencana naiknya berapa persen? Jangan-jangan 100%, wah. Malah 100.000 cuma bisa 3 hari saya. Silakan, Pak. Mungkin saya Pak Didi ya, Iya. terkait masalah kenaikan tarif itu sebetulnya kalau angka persen itu tergantung pemakaian Bu. Jadi kita memang ada tarif rupiah per KWH-nya. Tarif rupiah per KWH ini nanti pengurangan pencabutan subsidinya itu, pengalihan subsidinya itu mulai dari Januari, Februari, Maret, April sama terakhir bulan Mei. Berarti ini sudah mulai ya? 3 tahap, betul. Ini sudah mulai berjalan. Jadi awalnya itu untuk rupiah per KWH itu di Rp605. Nah, setelah itu naik ke menjadi 791 rupiah. Ya, setelah itu di Cuma tahap naik kedua. 100 ya? Betul, di tahap kedua nanti di bulan Maret sama April 1034. Naik 2 kali lipat ya? Betul. Nah, di bulan Mei ikut ke tarif non subsidi itu di 1352. Tapi Rupiah. betul, tapi itu 1352 itu hanya sebagai patokan karena kita ada namanya tarif adjustment, tarif keekonomian. Cuma selama tren di tahun 2016 itu kisarannya antara 1.300 sampai 1.400. Berarti itu tidak tetap. apa, Mei ya tadi ya? Ya, Mei. Berarti setelah Mei yang biasanya saya pribadi misalkan menggunakan token listrik 100.000 misalnya untuk 1 minggu lebih, bisa-bisa hanya separohnya ya? Betul. Bisa seperti itu. Bisa ya. seperti itu. Nah, berarti ada kiat-kiat dong dari PLN caranya hemat listrik, karena Iya. ibu saya aja kalau lihat India itu dari pagi sampai malam ini. Aduh, ini. Ini bagaimana untuk maksudnya agar memang dari kenaikan ini tidak membuat masyarakat kaget lah. Betul. Karena cukup fantastis kalau menurut Ya. saya pribadi yang Ya. misalkan tadi saya 251 bulan bisa-bisa 500.000 1 bulan. Iya. Untuk kiat-kiat pemakaian listrik memang selama ini pun kami seringkali menyampaikan untuk hemat energi. Ya, dengan tema hemat energi ini jadi memanfaatkan memakai listrik itu seperlunya dalam artian kalau memang istilahnya kayak mungkin contoh kecil kayak di dapur ataupun di kamar mandi, ketika itu tidak dipakai mungkin itu bisa dimatikan supaya tidak besar. Jadi pada prinsipnya kalau pemakaian listrik ini tergantung kepada pribadi masyarakat masing-masing. Istilahnya di mana dia harus mengefisienkan mana yang harus dipakai, mana yang tidak. Mungkin kalau kayak pendingin sendiri untuk air conditioner kayak ini, AC gini, itu kalau bisa ya jangan terlalu dingin. Jangan terlalu dingin karena itu kan akan menambah boros pemakaian listrik. Ya, kalau terlalu dingin. Nah, sehingga disesuaikan. Ini tadi saya kurangin ya. Betul, makanya tadi Bu. Ini sudah salah Tadi satu. saya udah irit Iya, listrik mengirit nih. listrik. Ya. Padahal bersin-bersin terus. Betul. Silakan, Pak. Salah satunya itu untuk pemakaian di lampu-lampu mungkin bisa memakai lampu hemat energi juga. Ya, bisa. Lampu hemat energi. Ya. Jadi bukan lampu yang kadang orang kan kelihatannya memang kayak lampu neon apa yang apa, tapi harganya lebih murah. Ya, ya betul. Tapi berarti itu nyedot listriknya banget ya? Lumayan kalau yang itu. Lebih baik ada yang labelnya hemat energi itu yang bisa dipergunakan supaya lebih efisien. Oke. Ya. Bener nggak Pak kalau misalnya kita matiin, hidupin itu apa bikin boros juga katanya? Kalau itu tidak terlalu Pak. Tidak terlalu, kecuali untuk alat-alat peralatan. Misalnya? Kalau misalnya kayak contoh pompa.
Pompa, karena kalau Sanyo gitu ya ya? betul, secara karakteristik peralatan itu kalau pompa itu dia di awal start itu Naik. Dot. dia Nyedot. nyedot besar, termasuk ada juga TV, apalagi Mesin untuk- cuci ya tuh, mesin cuci, Oh. mesin cuci. Jadi harus Lampu-lampu pakai ada juga ya, alat pet- apa? pet- pada gitu juga ya? Kalau lampu-lampu biasa, lampu pijar itu enggak. Enggak ya? Kalau lampu pijar itu enggak. Kalau alat kayak Iya. berarti biasanya kan kayak televisi kan ada alat apa Stafford apa namanya untuk membagi aliran Iya. energi. Jadi Ya, betul. sekali nyedot tidak banyak. Ya, Itu mungkin kalau bisa bisa. mengirit listrik Salah juga ya. satunya itu juga bisa. Oke, Pak, ini karena waktu yang terbatas, saya tanya lagi. Setelah Mei berarti masyarakat yang 900 watt ke atas harus siap-siap dan Ya. harus hemat energi. Berarti ada konsekuensi logis yang harus dilakukan PLN. Dana yang biasanya disubsidi ini tadi dialihkan untuk masyarakat, katanya tadi yang memang tadi apalagi Bapak Pak Didi menyampaikan 15% Betul. Banyuwangi yang belum tersalurkan listrik. Karena saya dengar kalau Bupati Banyuwangi bilang semua sudah tersalurkan listrik, semua desa. Apalagi dengan Banyuwangi yang so force lah terkait dengan pariwisata dan lain sebagainya. PLN kan berarti harus bersinergi lah. Sinergi, betul. Gimana caranya Pak? Apa benar memang Pak Banyuwangi ada tempat-tempat? Kalau memang kita memang Banyuwangi topografinya ya Rudi ya, ada yang pegunungan gitu kan ya. Betul. Ya, ya. Susah gitu kan. Ini bisa dijelaskan nggak? Ini kan salah satu agar masyarakat paham bahwa oh ini konsekuensi logis yang harus dilakukan PLN untuk pengalihan dana subsidi tadi. Betul. Ya, Silakan, mungkin Pak. saya Mas ya. Monggo, Terima kasih, Pak. silakan. Ya, terkait dengan kondisi seperti ini memang di Banyuwangi seperti saya sampaikan tadi masih 15%. Lah, memang program-program dari Bupati ini luar biasa. Saya juga sangat bangga juga ya dengan Banyuwangi bahwa kami di samping untuk meningkatkan penjualan kami juga bisa membantu program pemerintah di Kabupaten Banyuwangi ini. Artinya kami bersinergi di situ. Kebutuhan masyarakat yang terlistriki memang harus kita penuhi. Nah, upaya kami makanya dengan adanya listrik bersubsidi ini paling tidak dana yang tadinya digunakan untuk masyarakat yang mampu ya menengah itu paling tidak bisa digunakan untuk menambah infrastruktur di daerah-daerah yang terpencil. Di situ memang masih banyak ditengarai bahwa apalagi di pinggir-pinggir hutan seperti itu. Nah, dan masuk-masuk daerah terpencil itu masih banyak yang belum terlistriki. Makanya itu sasaran kami untuk membantu program pemerintah ini terkait dengan listrik sudah 100% seperti itu, Mbak. Nah, ini perlu saya tambahkan ini terkait dengan subsidi ini. Bahwa ini mungkin masyarakat belum tahu bahwa dengan adanya kenaikan PLN ini tentunya pendapatan PLN naik kan seperti itu ya. Nah, Anggapannya anggapannya seperti itu, iya. Padahal tidak seperti itu. Dengan adanya subsidi ini memang untuk tarif yang 900 tadi yang disebutkan Mas Yudi tadi itu tarifnya 1.400 ya, 400. Nah, kami sekarang ini terima langsung dari masyarakat 1.400. Kalau dulu 1.400 kami terima dari pelanggan 605, sisanya dari negara. pemerintah. Betul. Berarti intinya sama saja. Sama saja. Hanya saja subsidi pemerintah tadi tidak diberikan ke Betul. PLN. Betul. Tapi ada pengalihan, Pengalihan. tadi. Iya. Dan kalau misalkan ini terjadi target, ada nggak target dari PLN 15% ini terselesaikan kapan gitu Pak? Maksudnya Banyuwangi semuanya tuh berlistrik gitu loh, semuanya terang. Ya. Ada target tadi kan Mei kita semua sudah naik, pasti kan Sudah sudah ada naik. target dari PLN. Betul. Kapan itu bisa terrealisasi? Iya. Ya, ini memang kami punya rencana di PLN pusat juga di PLN Banyuwangi sendiri. Itu kita perkirakan di 2020 ya. Itu paling tidak sudah terisi semua. Oke, Gitu. nggak Nah, lama ini- lah 3 tahun ya. Ada umur Cuman- panjang ya, Min? Oh, betul. Cuman ini tergantung dari pemerintah juga, dari masyarakat juga. Karena Iya. kami juga dapat dukungan dari pemerintah, dari instansi yang terkait supaya listrik ini bisa masuk seperti apa. Nah, bagaimana untuk memudahkan akses jaringan listrik kami masuk, tentunya ada dukungan dari pemerintah dan instansi terkait seperti di Perhutani dan sebagainya tadi itu. Jadi intinya ego sektoral itu dihilangkan dulu. Susah Indonesia ini masih sebenarnya. Di menterinya aja masih egois ya, masih saling-saling ego apalagi di bawah ya. Mudah-mudahan tadi harapan Amin. Pak Didi bisa tercapai lah ya. Amin, Jadi amin, J. pemerintah kabupaten, PLN dan semua instansi bisa bersinergi. Kalau nggak gitu kasihan Pak Bupati. Sudah ngoyo-ngoyo promosi Banyuwangi, Ya. kendalanya ada di masing-masing instansi. Rudi, Ya. sudah cukup ya? Ada Jam satu 8. SMS ada satu lagi. lagi. Ya, Dari Dari ya, Mbak Mimi di silakan. Simbar. Bahasa apa? Mbak Mimi di Simbar, Mimi. Simbar ya. Mau tanya kalau daftar baru habis berapa Pak? Katanya gitu. Daftar baru Pak. Oke, Baru, J. Oke. silakan. Mas Yudi, mungkin coba jawab di Mas Yosi ya. Pak Ya. Yosi ya. Baik,
Yang pertama tadi terkait Bu Yosi ya belum terjawab. Bu Yosi. Oh, iya. Bu Yosi terkait masalah ngelos setrum. Memang Betul, istilahnya kalau di masyarakat itu ngelos setrum. Kalau di kami itu istilahnya jual beli tenaga listrik sementara. Jadi JBST. Ini untuk JBST memang tergantung kebutuhannya. Harinya berapa, tapi untuk per harinya sekitar 185.000. Dengan Kelasnya ya dengan daya 5.500. ya nggak mahal ya, nggak sampai jutaan gitu. Ya. Terjangkau. Oke, terjangkau. Tapi nanti tergantung ibunya mintanya berapa hari Berapa kan. watt Ya. dan berapa hari. Untuk aksesnya silahkan datang ke kantor PLN Banyuwangi Kota di Jalan Nusantara nomor 1 bisa Atau ataupun di melalui- area masing-masing bisa ya? ya PLN di area di masing- area di rayon. Oh, di rayon Area malah di masing-masing, betul. area masing-masing. Iya, ataupun bisa menghubungi ke call center 123. Kita memang ada kontak centernya di PLN call center 123. Nanti dilayani sama operator yang ini. Oke. Terus untuk Satu tadi belum loh masalah tiba-tiba padam. tiba-tiba padam. Oh ya dari Bu Kiki tadi ya? Iya itu. Enggak sih, ada lagi tadi yang masa ada. Iya. Oh iya. Terkait masalah tiba-tiba Padam padam itu ya pemeliharaan. tadi seperti yang di awal kami sampaikan, masalah pemadaman itu ada dua. Pemadaman yang pertama pemadaman terencana. Kalau itu pasti ada pemberitahuan. Sosialisasi ya. Betul, Oke, pasti oke, ada oke. pemberitahuan baik lewat surat ataupun lewat media elektronik ke Oke. radio ya. Kalau tiba-tiba Kalau yang tiba-tiba ini karena pasti ada gangguan. kerusakan ya. Betul, karena ada gangguan. Apalagi kebetulan akhir-akhir ini memang kondisi cuaca kurang baik karena kita jaringan kita ini terganggu sama namanya petir juga, terus terkait Angin juga ya. angin, betul Pak, Angin, kena hujan pohon angin. hujannya itu. Ya mudah-mudahan, tapi kami pun terus mengantisipasi, terutama lokalisir minimal padam tidak banyak gitu. Yes. Oke. Iya. Ya. Terus Oke. untuk lagi? Ibu Mimi yang di Simbar yang terakhir terkait masalah pasang baru. Untuk pasang baru, monggo Bu, untuk pasang baru bisa tadi sama dengan ngelos setrum. Perlakuannya silakan membawa Persyaratan lah ya. persyaratannya untuk KTP ataupun ini ke kantor PLN terdekat ataupun menghubungi call center 123. Oke. Seperti itu. Bisa Nanti melalui web gitu. iya. Ya. kalau kita Sudah jelaskan mulai internet ya, sudah Sudah. online ya. Online. betul sudah online ataupun melalui web. Kalau saya seperti deket itu. sama PLN itu ke PLN langsung aja. Baca aja ya. Kalau nggak langsung silakan. telepon Pak Didi sih. Ah, Pak siap. Didi ya. Saya mau nambah ke 2.200. Mudah-mudahan buat kesenan. Seperti Amin. Mbak Lumayan kemarin kan. ya. Oke Rudi, Ya, sudah? sudah. Ya. Selesai. Demikian kawan perbincangan kami dengan Pak Yudi dan juga Pak Didi dengan pihak PLN, semoga bermanfaat. Intinya bahwa jangan lupa sekarang sudah mulai ada kenaikan harga listrik Harga listrik. sampai Mei. Tadi sekitar, berarti kalau saya melihat ada 1.400-an sekitar 100% lah ya, 100% kenaikan. Jadi apapun itu adalah kebijakan pemerintah. Betul. Kita harus menjalankannya karena kita adalah warga negara Indonesia yang baik. Iya. Dan bagaimana kemudian kita mengantisipasi itu, kita harus hemat listrik Hemat ya Pak ya. listrik, betul. Hemat listrik ya, Mas Rudi, Mbak Anggi, Mas Ben. Berarti TV nyalain terus aja Gitu daripada tadi saya, matiin. saya nanti sampai rumah bilang sama ibu saya, Indianya Oh, dikurangin gitu kan. Oke, selamat pagi, terima kasih Pak Didi, Pak Yudi, Pagi, dan Rudi, terima terima kasih. kasih. Terima Selamat kasih pagi. Vina, selamat pagi. Baik kawan, itu tadi bincang-bincang kita dengan rekan-rekan dari PLN Banyuwangi dan Bisa-bisa lagi di kita saya nih akan Pak. undang lagi tamu-tamu yang lainnya. Masih Waduh, di kalau Sabtu. kena anak itu. Tambah daya. Masalahnya Ini rumah saya ini kan Terima di kasih kebersamaan Anda.